Shalom, berjumpa lagi di Alpetra Ministry Channel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam tayangan kali ini kita akan membahas mengenai Maranatha. Kata Maranatha bukanlah kata yang asing di telinga kita, orang-orang Kristen. Dan kata Maranatha ini sering kita dengar juga, baik di dalam mungkin khotbahnya para pendeta, ada di tata ibadah. Tapi apakah semua orang tahu kalau ditanya apa Maranatha itu? Dan apa saja sebetulnya yang terkandung dalam Maranatha ini? Makna Maranatha itu sebenarnya bagaimana? Nah, dalam tayangan kali ini puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita akan mendapatkan penjelasan mengenai makna Maranatha yang sebenarnya. Semoga memberikan pencerahan dan bisa menambah wawasan dan terutama menambah iman kita semua kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan narasumber kali ini langsung kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Pendeta Dr. Ian Anthony. Selamat sore, Om. Selamat sore. Kan banyak orang Kristen udah terbiasa dengan mendengar kata Maranatha ya, Om. Nah, di Alkitab itu, di dalam surat Rasul Paulus, ayatnya mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, maka terkutuklah ia. Lalu ada kata yang menarik yaitu Maranatha. Dan sepanjang di dalam Perjanjian Baru sepertinya hanya Paulus yang menuliskan. Nah, kami minta tolong nih Om, penonton Alpetra Ministry juga ingin tahu apa sebenarnya makna Maranatha. Baiklah, jadi Maranatha itu kalau aslinya itu bahasa Aramaik, Maranatha, tapi kemudian di Yunani kan juga sama seperti begitu, Maranatha. Terus itu memang yang tertulis itu kan dari 1 Korintus 16 ayat 22 itu ya. Rasul Paulus seolah-olah itu yang mencuatkan permulaannya. Tetapi salam Maranatha itu kemudian menjadi salam umum bagi gereja abad pertama. Hampir semua gereja itu karena rasul-rasul itu ajarannya sebenarnya sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan. Hanya beda konteksnya. Kalau Rasul Paulus kan khotbah kepada kebanyakan gereja-gereja yang di luar Yahudi ya, atau orang bukan Yahudi. Tetapi kalau kalau rasul-rasul yang lain kan biasanya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian di dalam perkembangan gereja itu, jadi salam Maranatha itu menjadi salam semua gereja, artinya untuk mengingatkan, oh Tuhan Yesus segera datang kembali. Artinya dari Maranatha itu, oh Tuhan kami datanglah. Jadi satu kerinduan gitu dari jemaat abad pertama. Hampir semua begitu juga salam terus, karena rasul-rasul juga selain Rasul Paulus itu memberitakan bahwa Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu datang kembali, karena itu pekabaran Injil sudah mencapai ujung-ujung bumi yang dikenal waktu itu, akhir abad pertama. Tetapi pertimbangan Tuhan kan, Tuhan yang sudah menentukan itu jumlah orang yang akan diselamatkan itu ya rupanya besar sekali, makanya sampai seolah-olah diundur-undur sampai abad ke-21 ya, masih belum juga. Tetapi jadi itu salam Maranatha itu jadi artinya satu kerinduan sebenarnya, mengingatkan juga jemaat, dan Tuhan kami datanglah kapan gitu ya, kapan Tuhan datang gitu. Jadi itu satu kerinduan. Maka kalau ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak merindukan kedatangan Tuhan Yesus, itu ada kata-kata yang seperti yang nggak enak gitu kan. Nah, itu karena orang yang tidak merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk gereja waktu itu, seperti orang itu belum diselamatkan. Orang itu belum mengasihi belum mengalami kasih Yesus. Gitu.
belum mengalami kasih Yesus. Jadi orang yang belum mengalami kasih Yesus kan berarti itu orang-orang Kristen KTP hanya ikut-ikutan. Gitu. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk karena belum mengalami lahir baru. Gitu. Kalau orang sudah mengalami lahir baru pada zaman itu gereja abad pertama gitu, itu sudah merupakan satu kerinduan hampir semua kalau sudah mengalami lahir baru. Aduh, Tuhan pengen ketemu sama Tuhan gitu ya, pengen Tuhan cepat datang gitu. Iya. Tadi Om bilang di abad pertama ya, Om. Jadi sebelum masa abad pertama, maksudnya sebelum masa Tuhan Yesus, ini Maranatha ini berarti belum pernah ada ya, Om? Belum terdengar gitu. Kalau istilah Maranatha itu memang sesudah gereja ya, sesudah berkembang gitu ya. Tetapi kerinduan kedatangan Tuhan atau kedatangan Mesias di perjanjian lama itu ada nubuatan-nubuatan janji bahwa Tuhan akan datang gitu. Misalnya di Yesaya 40 misalnya ya, Tuhan sendiri akan datang menggembalakan umatnya. Jadi kalau di lingkungan orang Yahudi yang mencintai Tuhan, yang dibilang orang-orang yang Yahudi yang takut akan Tuhan, itu mereka rindu akan Tuhan datang, lalu difokuskan ke pribadi Mesias. Jadi pribadi Mesias itu yang diurapi untuk menyatakan kebenaran yang final dari Allah, atau juga untuk menebus dosa kalau Yesaya 53. Jadi di perjanjian lama itu nabi-nabi berkhotbah tentang ya Tuhan nanti akan datang dan Mesias, terutama dalam diri Mesias untuk menebus dosa. Jadi kerinduannya sudah ada, cuma istilahnya baru disuatkan oleh Nah, kemudian di dalam kalau kita membaca di misalnya surat Petrus atau di mana itu ya, surat Petrus itu dinyatakan juga tentang kerinduan gitu ya, tapi ada juga yang menentang mana katanya kedatangannya dari ini aja kan. Gitu. Jadi itu Maranatha itu bukan hanya Rasul Paulus, itu hanya ajarannya disampaikan oleh semua rasul karena sama ajarannya gitu. Tetapi hanya Rasul Paulus yang menuliskan di 1 Korintus 16 itu kemudian menjadi salam umum untuk mengingat Tuhan Yesus akan datang gitu ya. Padahal itu doa datang gitu. Ribuan tahun berarti ya, Om, orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu gitu. Nah, lalu kalau dikaitkan nih sama waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kan Tuhan Yesus juga bilang bahwa dia akan datang kembali. Jadi mungkin dari situ ya, Om, peristiwa Maranatha itu gitu. Tentu itu dari janji Tuhan Yesus nanti dia akan datang kembali gitu. Cuman kalau awal-awal gereja kan masa cepat-cepat datang, tapi sesudah melihat pertobatan jiwa-jiwa itu ya, dari orang Yahudi sih tidak seberapa lah gitu kan, terus menyebar kan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah itu sudah banyak orang-orang yang asal kafir, yang bukan Yahudi maksudnya kafir, bertobat luar biasa, berdiri gereja di mana-mana. Maka ya Tuhan kami datanglah gitu. Jadi rindu Tuhan ini seperti ada gitu. Ini ada fenomena yang menarik nih, Om. Kan orang merindukan kedatangan Tuhan Yesus ya, Om. Kan di Matius 24 juga diceritakan ada Mesias palsu kan, berkaitan sama kedatangan Tuhan Yesus ini. Terus ada orang yang banyak yang ngaku-ngaku sebagai sebagai Tuhan Yesus gitu. Kan misalnya di Rusia beberapa tahun lalu ada Sergei Torov. Terus di Australia ada Ellen John Miller. Di Texas ada Jose Luis. Di London ada David Seher. Terus di Filipina yang terakhir itu ada namanya Apollo Kiboloi. Nah ini kan kenapa ya, Om? Banyak orang mungkin karena kerinduan kedatangan Tuhan Yesus tadi, jadi orang begitu ada Mesias palsu, padahal udah dituliskan di Alkitab itu hati-hati sama Mesias palsu. Nah ini persiapan orang Kristen gimana, Om, baiknya nih untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus itu? Ya, jadi itu Tuhan Yesus sebenarnya cukup teliti memberitahu tentang
tanda-tanda kedatangannya yang di kedua kali itu ya. Cuman ya itu tadi karena gereja seperti terlalu berharap, umat Kristen juga banyak yang berharap karena dunia ini kan penuh dengan kesusahan, penuh dengan dosa, jadinya itu terpengaruh, mudah terpengaruh loh. Ada yang mengaku-ngaku oh, Yesus sudah datang, ada yang menghitung-hitung segala. Nah itu yang tadi orang-orang yang mengaku Yesus sudah datang itu ya. Ada beberapa itu deh ya. Apalagi satu Yesus perempuan dari Cina. Iya itu katanya. Udah Om. Lalu itu kalau ajaran sesat itu memang propagandanya manis, seolah-olah benar gitu. Jadi dikasih apalah bumbu-bumbunya gitu ya. Nah jadi ini Tuhan Yesus tuh mengatakan tentang nanti akan datang ya yang orang-orang yang memakai namaku, yang dibilang Mesias palsu itu ya, atau yang mengaku bahwa dia itu juga kalau tidak mengaku Yesus, mengaku sebagai Yesus juga katanya dia inilah yang membawa kebenaran akhir atau kebenaran katanya ya. Nah, tetapi kita bersyukur di perjanjian lama itu begitu teliti itu nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu. Jadi hanya Yesus yang bisa menepati tentang pribadi Mesias itu. Nah, kalau orang yang mengaku-ngaku saya Yesus sudah datang katanya. Nah, kalau orang yang begitu itu, jadi orang Kristen tuh harus betul-betul mempelajari Alkitab tuh, misalnya Matius 24 itu ya, atau yang tanda-tanda yang lain itu. Jadi itu kalau Yesus datang itu, pertama itu sebenarnya kalau tapi dari ayat-ayat yang lain juga ya, kalau jumlah orang yang diselamatkan sudah genap gitu. Dan Tuhan Yesus datangnya itu seperti dari kilat gitu, bisa mendadak gitu, bukan dalam rupa manusia begitu, bukan inkarnasi lagi. Kalau inkarnasi penjelmaan Tuhan menjadi manusia cukup satu kali, yang menjadi Mesias Yesus itu cukup sekali. Jadi nggak bisa orang mengaku-ngaku saya di Yesus gitu, nggak bisa, itu tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus itu bahwa kalau Tuhan Yesus datang itu seperti kilat gitu, mendadak gitu. Nah, cuman kenapa diundur-undur gitu ya dari yang pertama banyak sampai sekarang itu karena itu tadi jumlah dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa, segala kaum itu ada sekumpulan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu tuh misalnya bangsa-bangsa Arab itu ya, dulu tuh keras sekali sesudah itu ditaklukkan ya oleh Islam di Afrika Utara, Timur Tengah itu. Mereka betul-betul keras melawan agama Kristen atau melawan nama Yesus ya, artinya itu yang menolak penebusan dan sebagainya. Tapi belakangan ini dalam beberapa puluh tahun belakangan ada jutaan orang Arab betul-betul terima Tuhan Yesus. Ada yang dari Injil, ada yang dari mimpi, ada yang kesembuhan, ada yang karena itu download kitab itu internet. Jutaan itu bukan saja yang di Mesir. Mesir kan ada gereja dari abad pertama. Tapi sekarang orang Arabnya juga banyak. Kemudian Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Nigeria, Niger, Mauritania, Sahara. Kalau di jumlah itu jutaan. Puji Tuhan. Arab. Terus bangsa Cina itu dulu kan komunis. Ketat sekali. Dulu hanya jutaan sebelum Mao Zedong. Sewaktu zaman Mao Zedong ditekan lagi. Tapi sesudah Deng Xiaoping gitu ya. Nah, terus mulai terbuka. Sekarang sudah melebihi 80 juta orang Cina. Memang itu bangsa India, bangsa Pakistan. Jadi itu kenapa dulu seolah-olah ditunda-tunda karena jumlahnya. Nah kalau sekarang bisa saja dalam beberapa tahun ini pengaruh internet, ya pengaruh YouTube yang Injil disebarkan, bisa saja begitu pas jumlahnya Tuhan Yesus datang tapi mendadak seperti kilat itu untuk menjemput orang yang percaya tapi yang sudah lahir baru. Jemput dulu, itu yang dibilang rapture. Rapture, Gitu. Nah itu tentang Mesias palsu adalah yang nabi-nabi palsu. Itu lebih mengerikan lagi. Itu. Jadi kalau nabi-nabi palsu biasanya dari lingkungan gereja atau lingkungan orang Kristen. Ngaku-ngaku katanya dapat wahyu lagi, dapat penglihatan apa. Nah itu sebenarnya yang penting-penting, nubuat yang penting-penting itu sudah ada di Alkitab dan di kitab Wahyu gitu. Nah itu jadi nabi-nabi palsu itu yang bikin payah, bikin pusing gitu ya orang-orang yang tidak
belajar Alkitab. Kita jangan sembarangan ya menganggap seseorang itu sesat. Ajarannya boleh kita kupas, ajarannya ya ini Pak Alfa juga bisa mengupas salahnya di mana. Iya. Itu kalau menyimpang dari 12 pengakuan iman rasuli, Iya. kalau menyimpang juga dari ajaran reformasi, menyimpang dari 10 hukum Tuhan, Iya. gitu ya. Dan kalau Alkitab itu ya harus dipercaya betul-betul, inilah firman Allah. Kalau yang bertentangan dengan yang penting-penting baru kita katakan itu sesat. Tapi kalau orangnya kita jangan menghakimi, hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Iya. Tapi ajarannya kita boleh, ini salahnya di mana, gitu, yang benarnya di mana, gitu. Iya. Nah, ya, jadi kita jangan menghakimi orang, tapi kita kasih tahu ajaran sesat itu yang begini nih sesat-sesatnya di mana, gitu Iya. ya. Dan ada lagi yang suka ngitung-ngitung. Nah. Kapan Tuhan Yesus datang gitu ya? Iya, iya. Lalu Tuhan kasih wahyu khusus katanya, kasih wahyu tambahan. Ini jelas orang ini pembohong. Iya. Gitu. Itu mengada-ngada, ngaku-ngaku. Ya, meskipun saya bilang Tuhan ini bisa datang mendadak, tapi saya tidak bisa memastikan tahun kapan. Hanya karena melihat pertama itu tadi pertobatan dari segala Iya, bangsa, suku, bahasa dan kaum. Dan yang kedua kejahatan manusia sekarang makin memuncak. Iya, betul. Kekerasan dan penyimpangan seks itu mengerikan, manusia sudah seperti lebih buruk dari binatang Iya, iya. sekarang. Kekejamannya gitu. Jadi dua hal ini yang mencolok. Iya. Itu soal pertobatan penyelamatan ya, yang percaya Tuhan Yesus tiba-tiba dari segala bangsa, suku, bahasa dan kaum. Dan yang kedua kejahatan yang makin memuncak. Nah, Iya. kemudian ditambah lagi yang di Matius 24 itu Iya. soal gempa bumi lah, bencana alam lah, Iya. tentang ajaran sesat lah, macam-macam dah gitu Iya, ya. iya. Itu ada lagi, tapi yang saya lihat itu wah, Yesus datang mendadak, saya masih hidup jangan-jangan gitu ya. Amin, Om. Amin, amin, amin. Ya, oke, itu jadi jangan ada orang yang percaya kalau hitung-hitung gitu. Apa, Iya, iya. bulan apa, tahun, oh itu sudah pasti salah. Iya. Ya, gitu. Tadi Om katakan Om jumlah Om, tentang jumlah. Ini maksudnya gimana ya Om? Kan Tuhan Yesus Ya, belum datang karena jumlah gitu. Nah, itu di Roma pasal 11:25 kalau nggak salah ya. Ya. Itu dikatakan ada jumlahnya, ya itu hanya Tuhan yang tahu. Oh. Kita nggak tahu. Oh gitu Om. Ya. Iya, iya. Hanya Tuhan yang tahu berapa dari bangsa ini, berapa dari bangsa ini, berapa dari bangsa ini, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ada jumlahnya. Oh. Begitu pas jumlahnya, udah Tuhan Yesus datang jemput orang yang percaya, lalu ada yang disebut penghakiman orang kudus Oh. di udara, Iya, iya. ketemu dengan Tuhan di udara karena di awang-awang. Iya, iya. Nah, sesudah itu, ya itu berapa lama persisnya bagaimana, terus turun untuk menyelamatkan sisa bangsa Israel. Oh. Karena nanti itu akan ada perdamaian. Begitu diteken perdamaian 7 tahun, nanti terjadi perang ya perang dunia ketiga, nyirit ya, itu Israel dikepung habis-habisan. Nanti sisanya lari ke Bukit Zaitun. Iya. Nah itu sisanya itu nagih janji, mana Mesiasnya kenapa nggak datang-datang. Oh. Nah, Tuhan Yesus acara di itu awal-awal sudah selesai, turun kasih lihat itu bekas paku di tangan. Oh. Mereka nangis, sisa bangsa itu nangis bertobat sekalian. Oh. Karena mengingat nenek moyangnya begitu keras kepala, mereka juga keras kepala. Iya. Kenapa Mesiasnya datang malah disalibkan gitu. Iya, iya. Baru kemudian pengadilan orang hidup mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kalau percaya kerajaan 1000 tahun. Iya, iya, iya. Dan di akhir kerajaan 1000 tahun itu baru Armageddon. Oh. Nanti terlalu Iya. banyak hari ini. Wah, jadi sebetulnya luas nih Om. Nanti ya Ya. berharap Ya, semoga banyak Om sekali. nanti ada waktu lagi untuk berbagi. Saya mengambil kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama itu berdoa, ya berdoa banyak. Itu mendekat maksudnya bukan sekedar doa asal-asalan, ya berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya itu kuat imannya, kuat mentalnya. Iya. Karena, waduh, berat hidup sekarang ini ya. Yang kedua berjaga-jaga. Nah berjaga-jaga itu hati-hati tuh terhadap penyesatan, ajaran-ajaran yang sesuai, apalagi ajaran yang mengatakan Alkitab menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Alkitab ini firman Allah tidak boleh
seperti ada di samping Alkitab itu seolah-olah sama tingkatnya. Ini Alkitab firman Allah sudah dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi dengan Wahyu 22. Jadi itu tadi. Jadi banyak berdoa sekarang, dan dengan begitu kita menyucikan dan kita doakan amanat agung, kita doakan gereja supaya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan gereja itu hanya 50% nanti yang sudah lahir baru. Pukul rata 50% saja. Ya dari 10 anak darah itu hanya 5. Nah, yang kedua itu yaitu soal doa, kemudian berjaga-jaga. Ini sangat penting, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga terhadap penyesat, juga berdoa jaga jangan jatuh dalam dosa. Nah, itu 10 hukum itu. Ya, kalau kita manusia, pendeta juga nggak sempurna, tapi jangan berani-berani melanggar 10. Begitu melanggar hukum Tuhan, itu mati dalam dosa, mati secara rohani, mati dalam dosa. Gitu. Ya harus bertobatnya dari awal lagi. Gitu. Ya, Om. Jadi kan kedatangan Tuhan Yesus itu juga ditandai dengan seperti waktu naik ya, Om. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 itu kan ceritakan Tuhan naik ke surga di atas awan-awan. Nanti katanya kan datangnya seperti itu lagi ya. Jadi itu pertama sih jemput. Nanti habis itu turun itu memang pasti diiringi awan-awan. Itu tadi waktu jemput kita yang pergi, tapi nanti sama-sama turun itu pasti dengan awan-awan kemuliaan lah, yang turunnya di Bukit Zaitun, di tempat yang dulu Tuhan Yesus naik. Iya. Ada yang ini kayak menakutkan ya, menakut-nakuti atau menakutkan ya, Om ya. Jadi kan takut, Om, jemaat yang merindukan Tuhan datang itu. Kalau kita sudah mengalami kasih Yesus dan mengalami kelahiran baru secara rohani ya, itu malah kita rindu. Kenapa mesti takut? Biarpun nanti bagaimana ceritanya, kita rindu, tidak akan takut itu kalau kita hanya ikut-ikutan jadi Kristen, belum lahir baru, belum bertobat, apalagi ikut-ikutan sekarang ini dengan perbuatan yang mengerikan, yang dosa dan sebagainya. Itu bagi orang yang belum lahir baru, ya menakutkan lah. Secara gereja ya, Om, bukan secara perorangan gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh gereja gitu, Om? Ya, jadi tentu saja pertama itu gereja harus ambil bagian dalam amanat agung gitu ya. Dan yang kedua, siapkanlah jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Caranya bagaimana? Caranya Injil harus juga dijelaskan supaya orang yang itu ya bertobat sungguh, firman Tuhan mengalami lahir baru, lalu disiapkan yang sudah lahir baru itu. Ya. Dan tentu saja harus itu tadi seperti kata-kata Tuhan Yesus, doa, jaga, kuat iman, kuat mental, gitu. Dan jadi kembali kepada prioritas cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Tuh, yang sangat penting dari Om yang selalu saya pegang, dan semoga yang nonton juga bisa mengaplikasikan cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan gitu ya, Om. Iya, prioritas. Iya. Silakan, Om, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan sebelum mengakhiri podcast kita. Ya, jadi kepada jemaat siapa saja yang menonton, mendengarkan, itu coba sediakan waktu belajar Alkitab, ya, terutama penyanyi baru tentu kata-kata Tuhan Yesus atau yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan teliti. Sebab kalau tidak, jadi kita terbawa oleh propaganda ajaran sesat, tapi Tuhan itu sudah jelas. Coba lihat buah-buahnya. Kita tuh jangan gampang percaya propaganda yang indah, yang enak, gitu. Lihat buah-buahnya, gitu ya. Gitu. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Orang yang tidak teguh dalam firman Tuhan gampang lah termakan propaganda yang bagus-bagus itu, kelihatannya bagus. Gitu aja. Ya, sampai berdoa, berjaga menurut Tuhan Yesus gitu. Ya. Terima kasih, Om. Ya, makasih, Om. Tuhan Yesus berkati, Om. Demikianlah sahabat Alpetra Ministry yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Baru saja kita berbincang-bincang mengenai Maranatha bersama Bapak Pendeta Ian Antoni.
Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi berkat secara rohani bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di tayangan Alpetra Misteri yang berikutnya, yang akan menjadi semakin luar biasa, menjadi berkat buat Anda. Dan ingatlah, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan Anda. Tuhan Yesus memberkati.